Kali ini gua bakal ngebahas film yang cukup menarik karena kalian akan dibuat tegang sama alur ceritanya. Judulnya Orphan yang dirilis tahun 2009. Film ini menceritakan satu keluarga bahagia, namun karena satu dan lain hal mereka memutuskan untuk mengadopsi satu anak perempuan. Tapi ternyata anak ini tidak seperti anak yang kalian bayangkan. Ia memiliki rahasia yang sangat kelam. Penasaran? Daripada penasaran, langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Enjoy! Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang bernama John dan Kate sedang berada di rumah sakit karena Kate akan segera melahirkan. Namun, saat akan dibawa ke ruangan, Kate mengalami pendarahan hebat dan harus segera dioperasi. Di dalam ruangan, keanehan demi keanehan terjadi. Dari mulai dokter yang santai mengatakan anak dalam kandungannya sudah meninggal, dan suaminya malah asik merekam Kate yang lagi kesakitan. Tapi ternyata itu semua cuma mimpi. Usut punya usut, sebelumnya Kate mengalami keguguran di anak ketiganya, jadi dia masih dalam rasa trauma. Selain masih minum obat penenang, Kate juga masih sering konsul dengan dokter psikiater yang bernama Dr. Browning. Saat Kate menemui Dr. Browning, ia mengatakan mimpinya Kate itu akibat dari kegugurannya. Tapi kata Kate, itu karena dia belum siap mengadopsi anak. Setelah itu, Kate menjemput anak keduanya yang bernama Max. Anak keduanya itu mengalami tunarungu dan tunawicara. Namun, karena si Kate ini lagi banyak pikiran, dia bawa mobilnya sambil melamun, sampai akhirnya dia hampir aja nabrak. Sesampainya di rumah, Kate melanjutkan pekerjaannya sebagai guru piano. Gak lama dari itu, John, seorang arsitektur dan anak pertamanya juga sampai di rumah. Setelah itu, mereka istirahat. Dan seperti biasa, Max selalu minta dibacakan sebuah cerita menggunakan bahasa isyarat sebelum tidur oleh ibunya. Setelah itu, Kate dan John mengobrol. Kate bilang kalau dia mau memberikan kasih sayang yang selama ini dia simpan untuk Jessica, anak ketiganya yang keguguran. Alias dia sudah mantap untuk mengadopsi anak. Keesokan harinya, John dan Kate datang ke tempat Suster Abigail, pemilik panti asuhan. Di sana, John dan Kate mulai melihat-lihat aktivitas anak yang ada di sana. Sampai akhirnya, mereka berdua jatuh hati dengan satu gadis cantik bernama Esther, gadis yang pintar, dan mereka rasa gadis ini memiliki kepribadian yang sama dengan keluarganya. Setelah dirasa setuju, John dan Kate langsung ke ruangannya Suster Abigail. Suster itu mulai menjelaskan latar belakang dari Esther. Esther berasal dari Rusia dan sudah beberapa tahun tinggal di Amerika. Keluarga yang dulu mengadopsinya meninggal karena kebakaran rumah. Esther juga memiliki kebiasaan memakai pita di tangan dan lehernya. Setelah selesai menjelaskan, Suster Abigail menyuruh John dan Kate untuk datang ke panti asuhan 3 minggu lagi. Dan saat waktunya tiba, John dan Kate datang untuk menjemput Esther dan membawanya ke rumah mereka. Sesampainya di sana, Esther disambut dengan baik dan dia mulai berkenalan dengan semua anggota keluarga di sana. Selain itu, dia juga mulai berkeliling mengamati seisi rumah. Awalnya semua berjalan normal dan menyenangkan, namun tidak dengan Daniel. Dia merasa cemburu atas kasih sayang yang orang tuanya kasih kepada Esther. Jadi dia mutusin untuk pergi ke rumah pohon bersama teman-temannya untuk melihat buku-buku majalah dewasa yang sengaja mereka umpetin di sana. Di sisi lain, Kate merasa senang karena melihat keakraban Max dan Esther. Keesokan harinya kehidupan masih berjalan dengan normal. John berangkat kerja dan Kate mengantar anaknya ke sekolah. Namun di hari pertama Esther sekolah, teman sekelasnya yang bernama Brenda mulai resek nih. Si Brenda mengejek tentang penampilannya Esther. Walaupun Esther tidak membalas, namun tatapan matanya memiliki banyak makna. Sepulang sekolah, Daniel berlatih menembak. Namun akibat tembakannya dia tidak sengaja melukai satu ekor burung. Melihat hal itu, Daniel hanya bisa menangis karena rasa bersalahnya. Tapi tiba-tiba, Esther datang dan berkata burung itu harus dibunuh agar tidak semakin tersiksa. Awalnya Esther menyuruh Daniel yang memukulkan batu ke burung itu. Namun karena Daniel tidak tega, akhirnya si Esther sendiri yang melakukannya. Melihat hal baru yang menurut dia keji, akhirnya Daniel lari ketakutan. Saat Esther lagi mandi, dia sengaja mengunci pintunya karena alasan privasi. Padahal Kate bilang kalau di rumah itu nggak boleh ada yang mengunci pintu karena dia takut terjadi apa-apa. Setelah itu, Kate menuju ke kamarnya Esther untuk menaruh baju. Tapi anehnya di sana dia menemukan Alkitab yang di dalamnya juga ada foto pria dewasa. Saat di sekolah, Daniel dan Brenda mengganggu si Esther. Brenda juga menarik Alkitab yang Esther bawa, sampai akhirnya Alkitab itu lepas berhamburan. Gak cuma itu, Brenda juga mencoba menarik pita yang digunakan Esther. Tentu saja hal itu membuat Esther berteriak sejadi-jadinya.
Sesampainya di rumah, Esther lagi belajar piano sama si Kate. Di sela-sela itu, Kate menanyakan ke Esther apa yang udah terjadi di sekolah. Tapi karena Esther nggak mau ngasih tahu, jadi si Kate ngasih lihat dia buku untuk menuliskan apa saja yang dia rasakan. Karena Esther sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Di sela-sela obrolan, si Esther menanyakan tentang Jessica karena berkali-kali dia mendengar kata Jessica dari Max. Mendengar hal itu, Kate langsung mengajaknya ke suatu tempat dan menjelaskan kalau Jessica itu anak ketiganya yang keguguran. Dan abu dari jasadnya ditanam bareng sama bunga mawar putih. Jadi setiap bunga itu tumbuh, dia merasa anaknya juga ikut tumbuh. Pada malam harinya, Kate cerita ke John kalau Esther sudah mulai terbuka dan semakin dekat dengan dirinya. Gak lama dari itu, John dan Kate ngelakuin skidi pap-up di dapur. Tapi siapa sangka, kegiatan itu dilihat sama si Esther. Setelah kejadian itu, Kate mencoba menjelaskan ke Esther dan ingin memberinya pemahaman sama apa yang udah dia lihat. Tapi Kate malah dibuat kaget sama tingkah Esther yang seolah sudah sangat paham akan kejadian itu. Karena heran, Kate mulai menceritakan hal ini ke John dan berniat akan membawanya ke psikiater. Namun John menanggapinya dengan santai, sehingga Kate meminta John untuk menghabiskan waktu bersama si Esther. Keesokan harinya ketika John, Max, dan Esther lagi ada di taman, John disamperin sama wanita bernama Joyce yang mencoba menggodanya. Gak cuma itu, Esther juga melihat ada Brenda yang sering mengganggunya di sekolah. Esther melihat ke arah Brenda dengan tatapan yang gak biasa. Dan benar saja, gak lama dari itu Esther membalaskan dendamnya dengan cara mendorong si Brenda dari atas kerosotan. Malam harinya saat makan malam, John dan Kate mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena Brenda mengalami patah di kakinya dan mendapatkan 6 jahitan. Tapi Esther dan Max gak ada yang mau ngaku. Mereka bilang kalau Brenda terpeleset dari atas sana. Gak cuma itu, Daniel yang merasa aneh sama kebiasaan Esther, dia mulai berkata kasar. Hal ini ngebuat Kate dan John marah dan menyuruhnya untuk minta maaf. Namun karena Daniel tidak mau, jadi John menghukumnya dengan cara mengunci rumah pohon sampai dia mau minta maaf. Ketika Kate, Max, dan Esther lagi ada di supermarket, Suster Abigail nelpon. Suster Abigail menelpon untuk meminta data kesehatan dan giginya, tapi ternyata Esther nggak pernah mau dibawa ke dokter. Melihat Kate dan Suster Abigail ngobrol, Esther menyuruh Max untuk menguping. Kemudian Max bilang kalau Kate dan Suster Abigail menceritakan dirinya tentang kejadian Brenda waktu di taman. Sesampainya di rumah, Kate dibuat kaget sama kemampuannya Esther yang jago bermain piano. Dan lebih mengagetkannya lagi, saat Esther bilang kalau Kate pasti frustasi karena memiliki anak yang tidak suka akan musik dan yang satunya lagi tidak bisa mendengar. Setelah kejadian itu, Kate cerita ke John, tapi John tetap membela Esther karena perilaku dia selalu baik di depan John, tapi berbeda ketika di depan Kate. Kate juga bilang kalau Esther cerita John menggoda Joyce, padahal kan kebalikannya ya. Tentu saja hal itu membuat John dan Kate bertengkar hebat. Sick! You're an who wanted to somebody. Keesokan harinya, Esther membukakan pintu untuk tamu yang datang, dan ternyata tamunya adalah Suster Abigail. Suster Abigail bilang kalau ada yang salah dari Esther. Karena setiap ada kejadian buruk yang menimpa, pasti Esther ada di sana. Dan anehnya pelakunya selalu tidak ditemukan. Esther yang menguping pembicaraan itu langsung mengajak Max untuk membantunya. Dengan alasan Suster Abigail adalah orang yang jahat dan akan membawanya pergi dari rumah ini. Esther mulai beraksi, mencari kunci dan membawa beberapa senjata dibantu dengan Max. Do you want to play? I'll call you as soon as I find anything. Melihat Suster Abigail dalam perjalanan pulang, dengan cepat Esther mengajak Max untuk lari karena ada sesuatu yang sedang ia rencanakan. Sampai saat di jembatan, Esther mendorong Max, seolah-olah Max tertabrak sama si Suster Abigail. Gak berhenti sampai di situ. Esther kemudian memukul bagian kepala Suster Abigail menggunakan palu yang dia bawa. Setelah itu, Esther dan Max menariknya dan lanjut memukulinya hingga Suster Abigail tewas. Seperti layaknya orang yang sudah profesional, barang bukti Esther sembunyikan di rumah pohon. Di sisi lain, Esther juga melihat Daniel yang sedang mengintai gerak-geriknya. Pada malam harinya, Esther datang menemui Daniel dengan membawa cutter. Kemudian Esther bertanya apa saja yang sudah Daniel lihat. Gak cuma itu, Esther juga mengancam Daniel jika dia memberitahu siapapun. Keesokan harinya, Esther berhasil meyakinkan Dr. Browning menggunakan tipu dayanya. Dr. Browning mengatakan tidak ada yang salah dari masa lalunya Esther. Tapi di sisi lain, Esther sedang mengamuk di dalam toilet dan tidak diketahui penyebabnya apa.
Setelah dari sana, mereka kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Kate mendapat telepon dari panti asuhan. Pihak panti ngasih kabar kalau Suster Abigail belum kembali ke panti sejak kemarin. Gak lama dari itu, mayatnya ditemukan oleh pihak kepolisian, tapi pelakunya belum berhasil diungkap. Di sisi lain, Kate membaca beberapa artikel tentang anak yang terkena gangguan karakter. Kate yakin ciri-cirinya ada di diri Esther, berkarisma tapi sulit mempertahankan teman, manipulatif dan sering mengadu domba. Namun tetap saja John tidak percaya sama apa yang diomongin Kate. Pada suatu ketika John mengajak Esther ke dokter gigi, tapi lagi-lagi Esther menolaknya. Di sisi lain, Kate mengajak Max dan Daniel keluar. Saat di perjalanan, Kate mencoba menanyakan bagaimana hubungan mereka dengan Esther. Namun karena Max dan Daniel sudah diancam, jadi mereka berdua nggak berani mengatakan yang sebenarnya. Scene beralih ke Esther dan John yang lagi ngelukis bareng. Di sela-sela obrolannya, Esther bilang kalau dia ngerasa Kate nggak terlalu suka sama dia. Sampai akhirnya, John menyarankan Esther untuk melakukan suatu hal yang menunjukkan rasa sayangnya kepada Kate. Gak lama dari itu, Esther menghampiri Kate di dapur dan memberikannya kejutan. Dengan jahatnya, Esther membawakan bunga mawar putih yang Kate anggap bagian dari anaknya. Melihat hal itu, Kate berteriak histeris sambil menarik tangannya Esther untuk melepaskan bunganya. You knew what these roses meant to me. Namun siapa sangka, semua itu sudah Esther rencanakan. Pada malam harinya dia sengaja menjepit bagian tangannya sampai patah, biar seolah-olah itu semua karena ulahnya Kate. Setelah itu dia kembali ke kamar dan berteriak memanggil John supaya mendapatkan perhatian lebih darinya. Karena stres, Kate membeli 2 botol minuman untuk menenangkan dirinya. Namun setelah berpikir cukup lama, Kate memilih untuk tidak jadi meminumnya. Jadi dia membuang 1 botol minuman dan yang satu lagi dia simpan karena emang botol yang itu belum dia buka. Keesokan harinya, seperti biasa Kate mengantar anaknya untuk sekolah. Saat Daniel dan Esther turun dari mobil, Kate melihat bukunya Daniel jatuh dari dalam tas. Melihat hal itu, Kate turun dari mobil untuk menolong Daniel. Namun siapa sangka, otak psikopatnya Esther kembali muncul. Dia sengaja menurunkan rem mobil supaya mobilnya jalan, karena di dalam mobil itu ada si Max. Daniel yang melihat hal itu langsung memberitahu Kate. Kate dan orang sekitar mencoba mengejar mobil itu tapi nggak berhasil, sampai akhirnya mobil itu menabrak tumpukan salju. Untungnya kejadian ini nggak bikin Max celaka, alias si Max masih selamat. Setelah kejadian itu, John dan Kate kembali mengunjungi Dr. Browning. Tapi lagi-lagi nggak ada yang percaya sama omongannya Kate. Ditambah lagi sama temuan botol minuman di rumahnya. Jadi John dan Dr. Browning mengira kejadian itu atas ulahnya Kate yang lagi mabuk. Di sisi lain, Daniel mencoba untuk ngobrol sama adiknya Max. Dia meminta Max untuk jujur sama apa yang udah dilakuin Esther supaya orang tuanya bisa melindungi mereka. Tapi Max malah menunjukkan barang bukti lewat kertas yang dia gambar sendiri. Mulai dari Esther yang mendorong Brenda, sampai Esther yang membunuh Suster Abigail. Namun sayangnya obrolan mereka berdua didengar sama si Esther. Malam harinya Kate berniat untuk mengajak kedua anaknya pergi meninggalkan rumah itu. Tapi siapa sangka, di dalam kamar Max ada Esther yang lagi duduk sambil memegang buku diari Kate. Buku itu berisi kecerobohan Kate. Salah satunya dia pernah membuat Max hampir mati tenggelam karena Kate sedang mabuk. For 16 days I carried my dead baby. It's too late. It's your own fault. Emosi Kate makin hari makin memuncak. Dia berusaha mencari data Esther yang sebenarnya tapi belum berhasil. Sampai akhirnya dia mencari Alkitab di kamar Esther. Selain banyak foto pria dewasa, di dalam Alkitab itu juga ada tulisan Institut Sarne. Dari situlah Kate mulai mencari tahu tentang Institut Sarne. Awalnya dia kira itu adalah panti asuhan, tapi ternyata itu adalah tempat rumah sakit jiwa. Di sisi lain, Daniel yang lagi ngejalanin aksinya buat ngebongkar rahasia Esther, tapi karena Esther sudah tahu, dia sudah menyiapkan cara yang lebih pintar. Saat Daniel sudah berada di dalam rumah pohon, Esther datang membawa semua barang bukti yang Daniel cari. Gak cuma itu, Esther juga membakar barang bukti di dalam rumah pohon sekaligus meninggalkan Daniel di dalamnya. Daniel berusaha berteriak minta tolong, tapi gak ada yang ngedengar sampai akhirnya dia jatuh. Oh God, call 911.
Lagi-lagi sifat psikopatnya Esther muncul. Dia berniat buat ngeabisin nyawanya Daniel dengan cara memukul pakai batu. Tapi untungnya hal itu berhasil dihalangi sama si Max. Gak lama dari itu Kate datang dan membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit lagi-lagi Esther merencanakan sesuatu. Dia bilang ingin membeli soda, padahal dia sengaja pergi ke ruangannya Daniel untuk membunuhnya supaya dia nggak bisa cerita apapun. Max yang melihat kejadian itu langsung lari memanggil si Kate. Kate yang sudah capek sekaligus emosi langsung menampar dan berteriak ke arah Esther. Perawat yang melihat kejadian itu langsung menyuntikkan cairan penenang ke tubuhnya Kate. Akibat kejadian itu Kate ikut dirawat di rumah sakit. Malam harinya saat Max akan tidur, Esther seolah memberikannya ucapan selamat tidur sambil tangannya mengambil alat bantu dengarnya si Max. Setelah meninggalkan kamarnya Max, Esther berdandan selayaknya orang dewasa dan menghampiri John yang lagi mabuk. Esther mulai menggoda John. Sudah pasti John menolaknya karena di mata dia, Esther hanyalah seorang gadis kecil yang gak lain adalah anaknya. Namun Esther masih keras kepala menggoda, sampai akhirnya John emosi dan berteriak menyuruhnya buat balik ke kamar. Esther gak terima karena dapat perlakuan yang kayak gitu, ngebuat jiwa psikopatnya murka. Di sisi lain Kate dapat telepon dari Institut Sarne, pihak sana ngasih tahu fakta yang sebenarnya. Kalau Esther itu bukan anak kecil, tapi wanita dewasa berumur 33 tahun yang memiliki nama asli Lena. Dia mengidap penyakit hormon langka yang ngebuat diri dia tetap seperti anak kecil. Gak cuma itu. Dulu dia selalu menggunakan jaket pengekang karena selalu melukai pegawai rumah sakit jiwa. Jaket itu meninggalkan bekas di leher dan di pergelangan tangannya. Itulah alasan kenapa dia selalu menutup menggunakan pita. Esther atau nama aslinya Lena selalu menipu semua orang sebagai anak kecil. Salah satunya keluarga di Estonia yang juga mengadopsinya. Ketika dia gagal menggoda sang ayah, dia akan membunuh suami sekaligus keluarganya. Setelah selesai mendapatkan informasi itu, Kate langsung buru-buru buat ngehubungin suaminya. Di sisi lain, John dikagetkan dengan pemandangan kamarnya Esther yang terpampang gambar-gambar tak senonoh. Keadaan semakin gak beres, listrik rumah berhasil Esther rusak. Gak cuma itu, Esther juga berhasil melukai John di bagian tangan. Belum puas sampai di situ, Esther terus menusuk bagian tubuh John sampai akhirnya John tewas di tangan gadis psikopat itu. Gak lama dari itu, Kate datang dan menangis histeris ketika melihat keadaan John sudah gak bernyawa. Setelah itu, dia langsung lari ke lantai atas untuk mencari Max, tapi yang terjadi malah dia dihajar sama Esther yang lagi murka. Esther dan Kate seperti sedang main ucing-ucingan. Sampai akhirnya Esther melihat keberadaan Max dan Kate. Jelas saja dia langsung menembakinya secara brutal. Untungnya kaca di rumah itu pecah dan menimpa badan Esther. Jadi ada kesempatan buat Kate menghubungi 911 dan melarikan diri bersama Max. Tapi ternyata penderitaan belum berakhir. Esther masih menyerang Kate menggunakan pisau yang ia bawa. Sempat terjadi adu jotos lagi di situ. Tapi untungnya Kate berhasil menendang kepalanya Esther sampai dia masuk ke dalam air. Dan film Orphan pun selesai. Wah, nggak kerasa udah selesai aja nih cerita. Menurut gua filmnya seru abis. Nggak kebayang sih kalau ini terjadi sama kita di dunia nyata. Tapi gimana nih menurut kalian? Di komen ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita film selanjutnya. Bye!